Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nurani yang baik, perjalanan hidup ini memang susah ditebak. Sebab terkadang yang ada dalam benak kita adalah gemercing kebahagiaan, tetapi kepahitan yang datang melanda. Sebaliknya kadang ketakutan dan kecemasan yang merasuk dalam pikiran kita, namun justru kebahagiaan yang datang menyapa. Subhanallah. Beginilah Allah mengatur kehidupan setiap hambanya, sehingga pakar dan ahli ramal meramal pun tak mampu memprediksi kejadian pada detik yang akan datang. Dan inilah yang membuat aku kagum pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar nurani yang baik, semula aku pikir bahwa aku adalah lelaki yang paling sengsara di dunia ini. Semula aku menganggap bahwa akulah satu-satunya lelaki yang gagal dalam mempertahankan rumah tanggaku. Berbagai peristiwa memilukan kulewati bersama putri kecilku Nabila. Seusai ditinggal pergi ibunya, aku tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pekerjaan apapun yang sebelumnya aku lakoni. Pikiranku kosong dan hatiku hampa. Aku merasa seperti seekor burung elang yang telah kehilangan satu sayapnya, sehingga tidak lagi tangguh menantang badai di atas langit. Bayang-bayang kebahagiaan sesaat yang akhirnya berganti kemalangan, seakan tidak pernah lekang dalam anganku. Sakit dan perih di setiap mengenang kata demi kata yang dilontarkan istriku kepadaku. Begitu sangat membuat aku terluka. Betapa tidak, kemiskinan dan kebodohanku yang menjadi kekuranganku akhirnya telah membuat aku tersungkur dalam dekapan duka. Aku merana, sakit dan kecewa. Andai menyesal itu dapat mengembalikan masa laluku, dan andai waktu bisa diputar kembali, mungkin aku tidak akan mengambil keputusan bodoh dengan menikahi putri keluarga bangsawan yang kehidupannya tidak setara denganku. Tetapi apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Semua sudah terlanjur terjadi. Pendengar nurani yang baik, setelah kembalinya aku dari rumah Warni dengan membawa luka yang masih menghangat di hatiku, aku mencoba untuk menerima kenyataan pahit itu. Meskipun berat, aku berusaha meyakinkan hatiku bahwa inilah kenyataan yang harus aku terima. Semua cinta yang tulus akhirnya dibayar dengan air mata. Saat itu aku mulai meyakinkan hatiku bahwa aku memang tidak pantas untuknya, dan aku berusaha menerima kenyataan pahit yang begitu memilukan. Dengan perlahan-lahan menghapus bayang-bayang wajahnya dan seluruh tentang dirinya dari ruang hatiku. Saat itu, untuk menghibur perasaanku yang sedang terluka, aku telah menganggap Warni mati. Ya, aku menganggap dia mati. Bagiku ia telah mati di dalam kenanganku, dan aku berusaha mempertegas pada jiwaku
bahwa Warni hanyalah seorang pelancong yang hanya sekedar kebetulan singgah berteduh dalam dekapan kasihku, lalu pergi berlalu kembali ke negeri asalnya. Hari-hari aku lalu dengan semangat yang mulai memudar, apalagi bila melihat putri kecilku Nabila yang masih sangat kecil. Rasanya air mata ini mulai letih menetes. Tetapi entah kenapa, jujur, semakin aku begitu ingin melupakan dirinya, semakin jelas bayang-bayang wajahnya menghiasi pelupuk mataku. Kenangan-kenangan indah meskipun sesaat telah terekam begitu dalam di hatiku. Aku tidak bisa mengkiri bahwa Warni adalah satu-satunya wanita yang telah merajai hatiku, dan aku begitu sangat mencintainya. Andai dia tahu bahwa rasa ini begitu besar padanya, andai dia bisa merasa bahwa aku tidak sanggup menghadirkan sosok lain dalam hatiku untuk menggantikan dirinya. Pendengar nurani yang baik, sungguh hidup ini begitu misteri. Tak kala keletihan mulai menyapa diriku, akhirnya hadir sebuah berita gembira yang kuterima dari redaksi Nurani. Manakala aku dikabari oleh temanku Anton, sahabatku yang melalui alamat emailnya ku kirimkan surat pertamaku ke redaksi Nurani. Anton mengabarkan padaku bahwa Warni membalas suratku ke redaksi Nurani, dan Mas Satrio Herlambang melalui email pribadinya mengirimkan surat aslinya Warni serta rekaman kisah penuturan Warni kepadaku. Dengan tidak sabar dan penuh dengan pengharapan, kuputar kembali isi rekaman itu. Jantungku berdebar kencang. Ada perasaan cemas menggelayut dalam hatiku. Cemas, takut, jangan-jangan isi suratnya akan lebih menambah luka di hatiku. Dengan penuh seksama ku simak isi rekaman itu, dan suara merdunya sang penyiar lebih menambah detak jantungku semakin tak beraturan. Air mataku menetes menyimak kata demi kata yang dituturkan oleh sang penyiar meniru isi surat istriku. Dan air mata itu tumpah tak kalah mengetahui bahwa ternyata dia masih sangat mencintaiku. Bahkan dia lebih menderita dari apa yang aku rasakan selama ini. Warni, maafkan kakak, Dek. Maafkan kakak. Ternyata selama ini kakak telah menjolimi dirimu. Ternyata kakak selama ini telah berlaku tidak adil padamu. Maafkan kakak, Dek. Maafkan kakak. Tetapi mengapa kau sembunyikan ini semua dari kakak? Kenapa? Bukankah dulu kita pernah berjanji akan saling terbuka antara satu sama lain? Bukankah dulu kita pernah berikrar akan hidup senang dan susah bersama? Lalu mengapa kau lewati kelukaan dan derita ini sendirian? Kau tidak adil pada kakak, Dek. Kau tidak adil. Kakak memang masih ingat kau pernah bilang meminta dikontrakan rumah sendiri. Tetapi mengapa kau tidak katakan alasannya seperti itu? Padahal kakak telah memiliki simpanan sendiri yang kakak tabung di luar pengetahuanmu. Tabungan itu kakak niatkan untuk mengontrak rumah kita. Dan semua itu kakak lakukan karena kakak bermaksud memberikan ini semua sebagai hadiah kejutan buatmu di hari ulang tahun kedua pernikahan kita. Tinggal 3 pekan lagi. Tetapi sudahlah, semua sudah terjadi. Yang penting bagi kakak sekarang adalah kau harus kembali. Kau
harus kembali pada kakak dan pada Nabila. Kita harus berkumpul lagi seperti dulu. Dan kakak janji, insya Allah kita akan segera menempati rumah kontrakan baru kita. Pendengar nurani yang baik, setelah mendengarkan seluruh kisah yang dituturkan Warni melalui acara Nurani, aku tidak lagi peduli bahwa saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 22 malam. Tidak kubiarkan waktuku berlalu menanti pagi. Aku tidak sabar ingin berjumpa dengannya dan menumpahkan segala kerinduanku selama ini padanya dengan giring dan bahagia yang tiada tara. Aku langsung bergegas ke rumah Warni dengan mengendarai motor ojek yang aku kontrak. Kulewati malam yang gelap dan dingin untuk menjemput kembali bidadariku yang merajuk hati. Kutempuh perjalanan 140 km untuk sampai ke rumahnya. Dan tepat pukul 1 dini hari, aku tiba di rumah megah milik orang tuanya Warni. Aku menyalami rumah itu berulang-ulang kali dengan penuh harap bahwa Warni akan membukakan pintunya. Hingga akhirnya orang yang aku nanti-nantikan dan yang sangat aku rindukan keluar juga. Dengan tanpa izin dan berkata apapun darinya, kupeluk ia dengan erat. Kutumpahkan tangisku dalam dekapannya. Aku tidak sanggup berkata-kata lagi. Demikian juga dengannya. Dalam dekapanku dengan tangis yang memecah malam, Warni menumpahkan air matanya, dan satu kalimat mesra terucap lirih dari bibirnya. Kakak jahat. Kakak jahat padaku. Subhanallah. Ini adalah kebahagiaan kedua kalinya yang aku rasakan setelah kebahagiaan pertama aku rasakan saat mempersunting dirinya. Ya Allah, terima kasih Engkau masih meridhoi kami bersatu kembali. Terima kasih ya Allah. Ini adalah karunia terindah yang pernah aku rasakan. Terima kasih aku persembahkan padamu. Pendengar nurani yang baik, akhirnya malam itu aku kembali bersatu dengannya dalam pelukan malam. Dan keesokan harinya ku ajak dia kembali ke kampung. Namun bukan untuk tinggal di rumah itu lagi, melainkan untuk mengemasi barang-barang dan pakaian kami untuk selanjutnya pindah ke rumah kontrakan baru kami yang berada kurang lebih 50 km dari rumah orang tuaku. Aku bahagia sekali saat ini. Aku bangga pada istriku sendiri. Dia bisa melewati masalah yang begitu besar ini dengan tanpa diketahui oleh siapapun dari pihak keluarga kami. Dan hingga hari ini tidak ada yang tahu, baik orang tuaku dan orang tua Warni, bahwa kemarin rumah tangga kami nyaris hancur. Semuanya rapi tersimpan dalam buku kenangan kami berdua. Subhanallah. Buatmu istriku, aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamanya kau menjadi istriku, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Spesial ucapan terima kasih kami berdua persembahkan kepada Suara Wahda FM, kepada program Nurani, dan kepada pengasuh acara ini, Mas Satrio Herlambang. Andai ada penghargaan yang paling besar di dunia ini, maka rasanya penghargaan itu pantas diberikan pada acara ini. Karena dengan izin Allah, melalui acara ini, rumah tangga kami bisa terselamatkan. Juga ucapan terima kasih kepada para pendengar
yang telah memberikan doa yang tulus buat kami berdua, sehingga alhamdulillah doa-doa yang tulus itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia dari kami berdua, Ahmad dan Warni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.